Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ya, di minggu yang lalu saudara sudah mengerjakan tugas dari saya mengenai menganalisis tentang Pancasila sebagai sistem etika politik ya. Itu pada kali ini kita akan pelajari sedikit tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kata etika mungkin sudah terdengar familiar ya, kata etika. Etika itu merupakan uh, berkaitan dengan moral seperti itu. Nah, secara etimologis ya, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak kesusilaan atau adat, itu etika. Sedangkan istilah etika di sini berkaitan dengan moral yang berasal dari bahasa Latin. Ya, moral itu berada di bahasa Latin yang juga berarti adat atau cara hidup. Nah, moral itu cara hidup berkaitan dengan masyarakat. Kalau etika berkaitan dengan pikiran seseorang, etikanya bagaimana, kan seperti itu. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Nah, moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Nah, itu ya, jadi data seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dilihat juga bahwa perbedaan etika dan moral tersebut, bahwa etika itu merupakan suatu sistem ilmu filsafat yang mempelajari baik buruknya sesuatu, itu adalah etika. Sedangkan moral itu adalah suatu kebiasaan yang muncul di dalam masyarakat. Jadi kalau etika itu berkaitan dengan baik buruknya moral tersebut sendiri. Sedangkan moral itu adalah kebiasaan yang muncul, ya, suatu kebiasaan yang muncul dari kehidupan masyarakat itu sendiri, ya. Ya. Terus etika itu adalah akal yang berasal dari akal dan pikiran yang menjadi sumber yang paling mendasar dari etika. Jadi etika itu berkaitan dengan akal dan pikiran seseorang yang menjadi sumber paling dasarnya. Sedangkan moral adalah sumbernya yang paling dasar, itu adalah berkaitan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri yang mendasari moral tersebut. Ya. Etika itu tidak selalu diikuti dengan moral, sedangkan moral harus diikuti dengan etika. Ya. Dalam etika bersifat filosofis, dalam moral bersifat praktis, itu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi harus tahu moral dan etika, ya, seperti itu. Ya. Oke ya. Kalau moral ya berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masyarakat, karena apa? Bersumber dari masyarakat itu sendiri. Kalau etika berkaitan dengan yang bersumber dari akal dan pikiran seseorang. Ya, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut bahwa sekarang arti dari nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang berharga, ya kan? Pasti kan? Ya. Sifat dari suatu hal, benda atau pribadi yang dihargai atau sebagai sarana mencapai tujuan. Sesuatu yang membawa kita ke tujuan, itu adalah namanya nilai, sesuatu yang berharga. Ya. Tidak bisa kita samakan nilai ini, contohnya ya. Contohnya mempunyai sepeda. Si A mempunyai sepeda kuno lah, tapi mungkin si B melihat si A ini sepedanya biasa saja, sudah kuno dan sudah tidak mengikuti zaman lah. Tetapi kita kan tidak bisa mempersepsikan bahwa sepeda ini tidak bernilai. Karena apa? Mungkin saja sepeda ini merupakan kenangan dari ayahnya, dari kakeknya, karena disebut nilai tadi, sesuatu yang berharga. Tidak bisa kita samaratakan ya sesuatu yang berharga tersebut, nilai tersebut. Nah, mungkin sekarang banyak uang-uang kuno yang sekarang ya, mungkin uang 100 perak atau 100 rupiah, atau mungkin uang 25 rupiah lah. Sekarang kan jarang ada. Tapi mungkin itu kalau seseorang yang memang benar-benar ingin mempunyai uang tersebut, mungkin bisa dibeli dengan berapapun, kan seperti itu. Karena apa tadi? Nilai tadi sesuatu yang berharga. Nilai adalah sesuatu yang sangat dihargai, kan seperti itu. Itu dari kata nilai tersebut. Nah,
Jadi sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga itu tidak bisa dipersepsikan, disamaratakan. Itu adalah arti kata nilai itu ya. Oke ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa unsur-unsur nilai di sini adalah berguna, berharga, dalam tanda kurung kebenaran, indah, estetika, baik. Nah, dalam kata baik di sini dari segi moral atau etika dan religius agama di sini. Nah, macam-macam nilai di sini menurut Prof. Dr. Noto Negoro di sini ada nilai material dibedakan menjadi nilai material, nilai vital dan nilai kerohanian. Dan secara hierarki nilai itu adalah nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan dan nilai kerohanian. Dan secara nilai kerohanian di sini dibedakan lagi menjadi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral atau kebaikan dan nilai religius ya. Seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa persepsi seorang pasti berbeda-beda mengenai sesuatu itu bernilai atau tidak. Lah itu pasti tidak bisa disamaratakan. Karena apa? Pandangan seseorang tentang sesuatu itu pasti berbeda-beda. Nah, seperti itu. Tidak bisa kita samaratakan mengenai sesuatu hal itu. Ya. Itu ya. Ya. Terus selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa Pancasila sebagai norma moral. Nah, di sini merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena apa? Di sini kalau Pancasila sebagai dasar negara kita itu mempunyai norma moral atau nilai moralnya seperti apa. Nah, disinilah harus dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis berupa norma-norma yang jelas dan kemudian menjadi suatu pedoman. Karena itu ada norma kesusilaan, norma hukum ya dan lain-lain seperti itu ya, dijabarkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma moral merupakan ajaran-ajaran atau wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan Pancasila dijabarkan dalam suatu norma moralitas, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah arti dari Pancasila sebagai norma moral. Jadi sesuatu yang berkembang di masyarakat ya itu semuanya harus berkaitan atau dilandasi dengan dibungkus dengan namanya Pancasila, tentang norma kesusilaannya, norma hukumnya dan lain-lain. Semua terbungkus dalam nilai yaitu adalah moral Pancasila itu sendiri. Oke ya. Dan selanjutnya di sini adalah Pancasila sebagai norma hukum ya. Norma hukum. Norma hukum itu apa di sini? Norma hukum adalah suatu sistem perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Dan pelaksanaan dari hukum yang berlaku juga harus didasarkan pada nilai moral hukum Pancasila. Nah, pada seperti itu ya. Jadi di sini ya kedudukan anggota DPR ya sebagai lembaga pembuat undang-undang di sini ya, harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut ya. Contohnya hukum yang mengatur tentang masyarakat, hukum yang mengatur tentang pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, di sini dilandasi dengan tadi yang namanya Pancasila tadi, perundang-undang yang berlaku ya itu harus bersumber dari segala sumber hukum. Nah, segala sumber hukum yang di negara kita dasarnya itu adalah Pancasila itu sendiri. Contohnya tadi ya, di Indonesia dijamin masyarakat untuk memeluk agama dan menjalankan peribadatannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, karena itu sesuai dengan perundang-undangan itu harus jadi masyarakat Indonesia kan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena itu wajib untuk menjalankan perintahnya, wajib dijaga keamanannya, wajib dijaga untuk melaksanakan kegiatan walaupun ini itu bekerja di mana, contoh seperti itu. Nah, itu berhak untuk menjalankan peribadatannya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Nah, seperti itu dijamin seseorang atau warga di Indonesia untuk menjalankan
agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Contohnya lagi adalah mengeluarkan pendapat, contohnya hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dibungkus dengan namanya adalah partai politik tadi, atau politik tadi, seperti itu. Atau mungkin kemarin ada sempat juga ada demo lah, seperti itu lah, berhak untuk mengeluarkan pendapat, tetapi sesuai dengan koridor yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, ya, tidak merusak, dilakukan dengan izin dari pihak keamanan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu adalah Pancasila sebagai norma hukum. Jadi mengatur kesemuanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan koridor yang berlaku. Nah, karena apa? Karena tadi Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum tadi. Ya, ada ideologi yang tidak sesuai di Indonesia, ada kelompok tertentu ya tidak sesuai dengan Pancasila, ya harus disingkirkan atau mungkin dibubarkan, seperti itu. Nah, yang kemarin ada organisasi HTI contohnya. HTI tidak sesuai dengan Pancasila karena apa? Di HTI tersebut mendorong untuk membentuk negara negara Islam. Padahal di negara Indonesia sendiri ya, negara beragama, yaitu mengakui agama lain selain agama Islam. Karena itu di Indonesia dijamin untuk beragama itu. Nah, kalau negara Islam ya pasti dalam kesemuanya, dalam hukumnya pasti nanti lebih cenderung ke hukum Islam tadi. Nah, karena sudah tidak sesuai dengan ideologi kita, nah karena itu kemarin pemerintah membubarkan yang namanya organisasi HTI. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti itu ya. Karena apa? Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu ya. Nah, selanjutnya adalah moral politik Pancasila. Bisa kita lihat di sini adalah kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem negara yang diikuti dengan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ya sudah dilakukan biasanya di negara demokrasi, salah satunya adalah negara Indonesia ya. Nah, salah satu untuk menyampaikan aspirasi adalah salah satunya adalah lewat seperti ini, kegiatan politik seperti ini. Karena apa? Kesemuanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu pasti mencangkup tentang namanya politik. Contohnya yang kemarin sempat ramai untuk menentukan upah minimum regional ya, itu juga ada sangkut pautnya dengan politik, kan seperti itu ya. Untuk menentukan contohnya pengangkatan tenaga honorer ya, itu juga sangkut pautnya dengan politik. Untuk menentukan masa kekuasaan kepala desa, bupati dan lain sebagainya, bersangkut pautan dengan politik, seperti itu. Terus di sini moral politiknya bagaimana? Harus sesuai dengan namanya Pancasila tersebut. Ya, itu ya. Kegiatan yang menyangkut tentang proses tujuan dari sistem negara. Salah satunya adalah pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, gubernur, presiden. Nah, semua warga negara itu berhak, karena negara kita merupakan negara demokrasi, berhak untuk menentukan pilihannya sendiri. Nah, karena itu ada namanya partai politik, ada namanya anggota DPR yang menyampaikan aspirasi masyarakat, nah, seperti itu. Nah, untuk memilih presiden, nah semuanya kan mencoblos kan, seperti itu. Berhak untuk menentukan masa depan negara itu bagaimana, salah satunya untuk yang memimpin negara kita lah, itu ditentukan juga dengan namanya politik ya, seperti itu ya. Untuk selanjutnya poin kedua adalah untuk mencapai tujuan diperlukan kebijakan umum. Kebijakan dicapai melalui kekuasaan atau power dan kewenangan yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Nah, cara persuasi ataupun paksaan, karena tanpa paksaan kebijakan hanya merupakan perumusan keinginan ke belakang yang tidak akan pernah terwujud. Nah, seperti inilah pada masa sekarang itu yang berkaitan dengan pandemi COVID ya, yang kemarin sempat mungkin viral juga atau sempat dikaji kembali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pandemi COVID, contohnya melaksanakan hajatan maksimal tamunya berapa, terus ketika nanti ada kampanye seharusnya itu maksimal mungkin berapa yang ikut. Nah, seperti itu. Nah,
Di sini caranya berkaitan dengan moral politik. Terus bagaimana caranya? Bisa dengan dilakukan cara persuasi atau paksaan tersebut ya. Nah, seperti itu juga. Karena apa? Semuanya ya berkaitan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara ditentukan dengan namanya politik. Nah, terus bagaimana cara untuk berpolitik sesuai dengan Pancasila? Ya, seperti itu. Nah, padahal ya di negara kita beranutkan tentang sistem demokrasi, tetapi pelaksanaannya sudah sesuai atau belum lah. Di sini yang perlu kita kaji secara bersama ya, seperti itu ya. Pelaksanaannya bagaimana dari segi hukumnya mungkin tumpul ke tumpul ke atas atau tajam ke bawah kan seperti itu. Berkaitan dengan moral politik tadi. Terus bagaimana ya, seperti itu ya. Itu yang harus perlu dikaji bersama, moral politik dalam pendidikan Pancasila ya. Untuk mencapai kebijakan-kebijakan umum memang pasti diperlukan dengan namanya politik ya, kerjasama. Terus untuk mencapai kebijakan itu juga harus dimulai dengan namanya politik tadi. Tidak bisa untuk menjalankan sesuatu semua pasti berkaitan dengan politik tadi. Nah, karena itu politik dengan Pancasila itu bagaimana? Nah, seperti itu ya, yang seharusnya itu perlu dikaji bersama ya. Yang kemarin mungkin sudah sempat atau sudah pernah dibahas ya, untuk saudara sudah pernah mengumpulkan kemarin, mungkin bisa di lain waktu bisa kita bahas bersama itu ya. Nah, di sini di sini merupakan suatu konsep-konsep yang berkaitan dengan politik ya, dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, alokasi sumber dana dan lain-lain, mencangkut tentang unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup masyarakat ya, serta pelaksanaannya, penyelenggaraan negara, pemerintahan dan rakyat. Jadi di semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam pelaksanaan politik bernegara harus didasari dengan namanya moral Pancasila. Moral Pancasila tadi kan di awal sudah kita bahas, kata moral itu kan berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Kalau moralnya itu tidak terbentuk dengan baik, nah nanti bagaimana cara berpolitiknya kan seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Nah, karena di sini ya yang berada pada elit-elit politik di atas itu dipengaruhi dengan kata moral tadi. Ya, sebelum menjadi elit politik, moralnya bagaimana? Ketika sudah menjadi elit politik, moralnya dalam berpolitik bagaimana? Sesuai dengan Pancasila atau tidak? Nah, itu yang harusnya mungkin kita bisa diskusikan bersama seperti itu. Nah, sekarang mungkin banyak kegiatan-kegiatan berpolitik yang sudah menyimpang dari moral Pancasila itu sendiri. Ya, Pancasila ada 5 sila yang melandasi. Ya, nanti setelah ini bisa dibahas tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam pembahasan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seharusnya kelima sila ini yang harus didasarkan pada berpolitik tadi, sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Ya, lebih ke yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau dalam berpolitik tidak dilandasi dengan moral Pancasila, kelima sila tadi ya, nanti ya akan terjadi ya permasalahan, problem. Salah satunya adalah kegiatan korupsi merajalela, kegiatan proyek yang tidak dilaksanakan dengan baik dan lain-lain, yang menjadi sasaran siapa ya, nanti pasti masyarakat luas. Nah, contohnya yang kemarin adalah kebijakan menentukan Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Nah, itu dampaknya untuk siapa? Dampaknya untuk nasional, masyarakat secara luas. Nah, salah satunya itu kalau kegiatan politik tidak dilandasi dengan Pancasila, pada dampak itu tersebut berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sila kelima seperti itu. Dampaknya untuk seluruh masyarakat Indonesia, lah itu mensejahterakan atau tidak? Nah, yang itu yang harus dipikirkan bersama. Jadi mungkin jangan disalahkan ketika nanti banyak masyarakat yang berunjuk demo menyampaikan aspirasi. Nah, salah satunya karena apa? Proses politik tidak bisa berjalan dengan
lancar, aspirasi dari bawah tidak bisa tersampaikan ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari situ nanti dalam berpolitik itu harus bagaimana seharusnya, itu ya. Oke. Ya. Nah, nilai Pancasila sebagai sumber etika politik di sini, bahwa Pancasila tidak hanya sebagai sumber dari segala sumber hukum, melainkan juga sebagai moralitas, terutama hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara yang saya katakan tadi ya, seperti itu. Nah, contohnya adalah sila 1 dan kedua merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan bernegara. Karena apa? Sila 1 berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berkaitan dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila 1 dan kedua kan bersumber dari nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kegiatan proses berpolitik ya seharusnya ya itu tadi ya, menjalankan tadi sesuai dengan Pancasila tadi moralnya ya, sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Karena apa? Kesemuanya itu pasti akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, ataupun sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah adil belum untuk rakyatnya kan, seperti itu. Nah, itu ya. Ya, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa ya, meliputi apa? Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, tapi berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Jadi tidak bisa berjalan secara mutlak. Secara mutlak itu bagaimana? Tak terbatas. Tidak bisa berjalan secara tidak terbatas. Kekuasaan presiden itu ada dibatasi seperti itu. Karena kekuasaan di negara kita itu terbagi menjadi 3 atau disebut trias politika. Ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksekutif, dan ada lembaga 3 itu tadi ya, eksekutif, yudikatif, dan itu selanjutnya apa? Saya lupa itu ya, seperti itu. Nah, nanti yang selanjutnya di sini bisa dipelajari sendiri. Contohnya sila kedua dan 3 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Negara pada prinsipnya merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan. Terus caranya untuk menyejahterakan sesama itu bagaimana? Nah, pada intinya kan seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bersama apa? Contoh realitas nilai Pancasila. Nilai ketuhanan yang akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, toleransi. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai, nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian. Nah, itu sebenarnya sudah ada dalam Pancasila itu sendiri. Itu ya. Nah, sekarang tugas saudara di sini adalah diskusi solutif. Temanya adalah bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila. Itu nanti bisa ditulis tangan di lembaran kertas, difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Temanya bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila. Nah, itu sesuai dengan persepsi masing-masing, sesuai dengan kemampuan individu masing-masing untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila pada siapa? Nah, di sini mungkin pada ketika nanti kalian menjadi guru, pada peserta didik ya, terus pada masyarakat secara umum, dan pada mahasiswa secara khusus, seperti itu. Jadi pada peserta didik ketika saudara menjadi guru ya, dan pada masyarakat secara umum ya, dan pada mahasiswa secara khususnya, itu nanti bagaimana cara membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila ya, itu ya. Oke, nanti bisa dijawab di lembaran kertas, secara tulis tangan, bisa diupload di Google Classroom. Oke, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap semangat dalam belajar, banyak membaca, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.